Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dampak Perkembangan Media Sosial dalam Proses Pembelajaran di Kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Angkatan 2025. Sebelum lanjut pada presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rosa Virginia Ikeluaria Putri dengan NIM 251134015. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Angkatan 2025. Oke, saya akan membahas tentang daftar isi saya, yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu pada bab yang kedua, yaitu pembahasan, saya mengangkat dua pembahasan. Yang pertama, dampak perkembangan media sosial dalam proses pembelajaran di dalam kelas, dan yang kedua, cara meminimalisir dampak negatif dari perkembangan media sosial. Lalu di bab ketiga ada kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Di sini, menurut Nasruddin Fatimah Az-Zahra dan Lisa Gabriela pada tahun 2022 memaparkan media sosial adalah tempat website dan web berdasar sistem yang memungkinkan interaksi dalam kapasitas besar, percakapan, dan berbagi di antara pengguna jaringan. Sedangkan menurut penulis atau saya sendiri, media sosial merupakan sebuah platform digital yang menyediakan berbagai kemudahan dalam suatu aplikasi yang dapat diakses bebas selama 24 jam penuh. Lalu ini adalah lanjutan dari latar belakang pendahuluan pada bab 1. Menurut Nasruddin Fatimah Az-Zahra dan Lisa Gabriela pada tahun 2022, media sosial meningkatkan komunikasi, pembelajaran kolaboratif, dan cara pembelajaran dan cara kreatif serta mendorong pendidikan di perguruan tinggi serta meningkatkan pembelajaran mahasiswa, percakapan, sharing, penerbitan, dan partisipasi. Lalu penulis mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah perkembangan media sosial dalam proses pembelajaran di dalam kelas, dan yang kedua cara meminimalisir dampak negatif dari perkembangan media sosial tersebut. Lalu penulis memiliki tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dampak perkembangan media sosial dalam proses pembelajaran di dalam kelas, dan yang kedua, untuk mengetahui cara meminimalisir dampak negatif dari perkembangan media sosial itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah pembahasan. Dampak positif perkembangan media sosial dalam proses pembelajaran di kelas itu ada beberapa macam. Di sini penulis menuliskan 4 dampak negatif. Yang pertama, kemudahan untuk mengakses informasi. Seperti yang kita tahu, media sosial adalah tempat untuk kita mencari informasi. Saya sebagai mahasiswa juga merasakan bahwa perkembangan media sosial sekarang mempermudah kita untuk mencari dan mengakses informasi yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, meningkatkan interaksi dan kolaborasi. Nah, meningkatkan interaksi ini seperti media sosial ini memiliki akses untuk kita berinteraksi dengan orang lain yang bisa dibilang beda pulau, beda tempat, beda negara, dan ya mungkin bukan beda benua ya. Lalu kolaborasi, kita dapat berkolaborasi. Misalnya saya sebagai mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ingin berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Lampung. Kami bisa berkolaborasi secara daring di Zoom atau di Google Meet, aplikasi yang disediakan oleh media sosial di dalam gadget atau laptop. Lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran lebih fleksibel dan kreatif. Ini pasti kita rasakan sendiri, apalagi saya sebagai mahasiswa sangat merasakannya, karena fleksibel ini dalam artian
ketika dosen atau ketika kita sedang tidak bisa hadir dalam suatu pertemuan atau suatu kelas, kita bisa menggunakan suatu media sosial seperti Zoom atau Google Meet. Lalu kreatif di sini kita bisa mencari seperti referensi-referensi di Pinterest, di Google, di TikTok, di YouTube, dan platform-platform digital yang memang mempunyai akses untuk mencari referensi ini. Lalu motivasi dan inspirasi akademik ini sama seperti kreatif. Jadi kita bisa mencari motivasi seperti video atau kata-kata motivasi dari YouTube, TikTok, Google, dan platform-platform digital lain yang memang memiliki akses. Lalu inspirasi akademik juga sama dengan motivasi. Seperti misalnya kita juga dapat mencontoh dari mahasiswa universitas lain dan menjadikannya sebagai inspirasi akademik bagi kita. Lalu menurut Kaini Nisa tahun 2016 dampak positif media sosial yaitu yang pertama mempermudah kegiatan belajar. Nah ini saya sebagai mahasiswa sangat-sangat merasakannya karena jika kami diminta untuk mencari jurnal, kami bisa menjadikan Google atau Google Scholar sebagai tempat untuk mengakses jurnal-jurnal tersebut. Jadi tidak perlu offline harus mencari ke perpustakaan atau harus mencari orang yang membuat jurnal tersebut. Jadi dari sini memang kita dipermudah dengan adanya perkembangan media sosial dalam proses pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua mencari dan menambah teman atau bertemu kembali dengan teman lama. Nah mencari atau menambah teman ini kita bisa lakukan dengan mungkin bermain game online atau kita bisa bergabung di Discord atau di suatu grup di WhatsApp, di Instagram, dan platform-platform lain. Lalu bertemu dengan teman lama ini kita bisa lakukan di Zoom, di aplikasi Zoom atau di Google Meeting. Bisa juga di video call via WhatsApp atau bisa menggunakan live di TikTok atau di Instagram. Lalu menghilangkan kepenatan belajar. Nah, ini juga saya merasakannya karena di media sosial mempunyai akses untuk hiburan. Jadi menghilangkan kepenatan belajar ini bisa dengan mencari hiburan seperti video lucu atau bermain game online, atau ada juga yang bisa melepaskan penat dengan cara melihat video pembelajaran yang lain atau video tentang politik dan lain-lain. Lalu jika ada dampak positif, pastinya juga ada dampak negatif dong. Nah, pada dampak negatif perkembangan media sosial dalam proses belajar di kelas itu ada 4. Yang pertama, distraksi dan turunnya konsentrasi. Ini pasti karena setiap media sosial pasti memiliki notifikasi. Ada yang positif, ada yang negatif. Sebenarnya positif dan negatif ini bisa kita kontrol. Lalu kecanduan. Nah, kecanduan ini bisa karena kita terlalu sering menggunakan media sosial tanpa kenal waktu, jadi akan menjadikan dampak buruk yaitu kecanduan. Lalu gangguan kualitas tidur. Nah, ini saya juga merasakan jujur karena banyak sekali hiburan yang memang tidak bisa kita lewatkan dan benar-benar itu asik sekali. Lalu efek psikologis negatif. Nah, ini dampak negatif yang berkesinambungan dengan dampak-dampak negatif yang tadi. Jadi dengan kecanduan, gangguan kualitas tidur itu juga akan berdampak pada efek psikologis negatif. Lalu menurut Kaini Nisa tahun 2016 dampak negatif media sosial yaitu berkurangnya waktu belajar, merusak moral pelajar, dan mengganggu kesehatan. Berkurangnya waktu belajar ini pasti karena banyak sekali hiburan-hiburan yang sangat menggiurkan ya, maksudnya pengen banget melihat itu gitu. Jadi waktu belajar itu jadi berkurang. Lalu merusak moral pelajar ini karena adanya ya pornografi, adanya judi online, adanya online shop yang berakhir pay later. Nah, jadi di sini kita harus bisa mengontrol. Lalu mengganggu kesehatan. Ini
berkesinambungan sekali dengan efek psikologis negatif, gangguan kualitas tidur, kecanduan, distraksi, dan turunnya konsentrasi. Lalu pembahasan cara meminimalisir dampak negatif dari perkembangan media sosial, yaitu pertama, manajemen waktu. Sulit, tapi memang itu ya berguna sekali untuk meminimalisir dampak negatif dari media sosial ini. Apalagi semakin berkembangnya zaman juga, media sosial juga semakin berkembang. Lalu dukungan dari lingkungan sosial seperti dari orang tua, dari teman-teman, atau dari ibu kos yang memang tinggal di kos, itu berpengaruh sekali. Karena jika lingkungan sekitarnya bermain HP atau sering menggunakan media sosial semua, ya berdampak pada kita yang juga seperti itu. Apalagi cara meminimalisir dampak negatif ini harus dari diri sendiri. Walaupun orang lain sudah mengingatkan, jika memang dari diri sendiri itu tidak ada rasa ingin minimalisir, itu sama saja. Jadi memang ini harus dari diri sendiri. Lalu mengikuti kegiatan offline ini jika di perkuliahan sama seperti mengikuti ormawa, mengikuti UKM, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Lalu jika di sekolah mungkin mengikuti ekstrakurikuler atau pengembangan diri atau kursus bimbingan belajar dan lain-lain. Lalu menurut Nasyruddin, Fatimah Azhara dan Lisa Gabriela pada tahun 2022 menjelaskan bahwa cara mahasiswa untuk mengatasi ketergantungan terhadap media sosial yaitu yang pertama, manajemen atau mengatur waktu dengan baik. Ini sama seperti yang saya paparkan di atas. Lalu membatasi penggunaan media sosial. Jika kita sudah bisa memanajemen atau mengatur waktu dengan baik, kita akan bisa membatasi penggunaan media sosial. Lalu yang ketiga, memperbanyak kegiatan di luar sehingga lebih meminimalisir untuk membuka media sosial, yaitu seperti kita ikut ormawa, UKM, dan ini juga dapat meningkatkan sosial kita. Lalu yang terakhir, mematikan notifikasi sehingga dapat fokus mengerjakan tugas atau hal lain yang sedang dikerjakan. Ini sebenarnya fleksibel aja, fleksibel saja tergantung orang tersebut. Memang ada orang yang mudah terdistraksi, jadi jika mudah terdistraksi, memang ada baiknya untuk mematikan notifikasi supaya dapat fokus mengerjakan tugas. Tapi jika memang sudah bisa mengontrol, berarti tidak usah mematikan notifikasi ini, tidak apa-apa. Lalu kesimpulan, perkembangan media sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif, itu pasti. Oleh karena itu, penulis juga memaparkan cara meminimalisir dampak negatif dari penggunaan media sosial bagi mahasiswa pada pembahasan sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri, dampak negatif penggunaan media sosial sulit sekali dihindari oleh mahasiswa, terutama saya juga merasakan. Nah, penulis memiliki saran untuk mahasiswa, tenaga pendidik dan universitas. Jadi untuk mahasiswa diharapkan bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial serta dapat manajemen waktu dalam menggunakan media sosial. Jadi di sini memang media sosial itu bisa diakses bebas selama 24 jam. Tapi kita harus mempunyai kontrol diri, bijak dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Lalu bagi tenaga pendidik perlu merencanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif ketika melibatkan media sosial dalam proses belajar di kelas. Karena cara pendidik untuk mendidik peserta didik atau mahasiswa di dalam kelas itu sangat menentukan bagaimana mahasiswa atau peserta didik dapat bermedia sosial dengan bijak. Lalu bagi universitas perlu memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik mengenai penggunaan media sosial dalam proses belajar di kelas. Nah, ini masuk ke yang lebih tinggi lagi dari yang tenaga pendidik. Jadi, jika dari universitas sudah memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik, pastinya tenaga pendidik juga dapat membuat suasana kelas menjadi lebih produktif dan tidak terlalu ketergantungan dengan media sosial. Bukan berarti tidak boleh menggunakan media sosial, tetapi memang kita harus mengontrol dan bijak serta bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.
Oke, ini daftar pustaka yang penulis gunakan dalam makalah saya. Maka ayam bijak bermedia sosial. Oke, sekian presentasi makalah dari saya. Jika ada kata, salah kata, perbuatan, sikap, dan tingkah laku mohon dimaafkan. Sekian dan